dari Surabaya, dari Jember, dari Langsa, banyak sekali Prof. Eko. Luar Mantap. biasa Bapak Ibu semuanya. Ya. Baik, Prof. Eko sudah hadir, Bapak Ibu semuanya. Yang gabung masih 23. Namun izinkan untuk dimulai saja ya Prof ya. Nanti sambil Silakan. menunggu yang lain gabung mungkin ya. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Eko Indrajit, pemateri kita hari ini, dan Bapak Ibu luar biasa, peserta workshop digital, media, dan learning. Baik Bapak Ibu semuanya, di belakang saya ada tim IT, gitu ya. Di dalamnya ada panitia yang lain yang mendukung acara pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas izinnya semata kita hari ini bisa bertatap maya. Mungkin suatu saat bisa bertatap muka beberapa kali, bertemu dengan Prof. Eko yang luar biasa, senang sekali. Semoga kita semuanya nanti punya kesempatan untuk bertemu, gitu ya. Bapak Ibu semuanya, hari ini kita mengikuti workshop digital media and learning, dan hari ini materi kita adalah transformative learning. Bapak Ibu yang luar biasa, marilah kita buka acara hari ini dengan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan Bapak Ibu masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Memasuki acara selanjutnya adalah acara yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi transformative learning yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Eko Indrajit, yang pastinya tanpa saya membacakan CV-nya, Bapak Ibu sudah kenal beliau. Luar biasa dedikasi beliau dalam dunia pendidikan, dalam PGRI gitu ya. Jadi tidak perlu saya bacakan CV-nya ya Prof ya. Semua sudah kenal gitu ya, bagaimana karya-karya beliau yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, sebelum nanti Prof Eko akan menyampaikan materinya, nanti mungkin kalau sama Prof Eko kita kayak diskusi interaktif gitu ya Bapak Ibu. Kita tidak hanya jadi pendengar, siap-siap Bapak Ibu semua nanti akan diajak berdiskusi oleh Prof Eko gitu ya. Kalau materi beliau Bapak Ibu tidak akan ngantuk, karena kita akan diajak bersama untuk berdiskusi bersama beliau. Baik, saya akan membacakan pantun dulu deh untuk membuka acaranya. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli sirkaya. Jadilah guru berjaya dengan terus belajar dan berkarya. Baik, tidak perlu menunggu waktu lama. Saya persilahkan Profesor Dr. Insinyur Eko Indrajit untuk menyampaikan materinya. Silakan Prof. Terima kasih Bu. Selamat siang teman-teman, selamat sore mungkin yang ada di Indonesia bagian tengah dan timur. Pada hari ini kita ketemu lagi. Saya diminta sharing kurang lebih 30 menit dulu ya. Nanti Anda diskusi ya mengenai transformative learning, dan akan saya berikan sejumlah contoh yang merupakan hasil dari implementasi yang dinamakan transformative learning. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, sekarang itu ada gerakan baru dalam dunia pendidikan di dunia ya. Apa itu? Yaitu mereka mulai menggagas, sebenarnya konsep transformative learning itu sudah cukup lama diperkenalkan ya, dari tahun 70-an ya. Cuman baru mendapatkan momentum belakangan ini. Setelah internet berkembang, setelah terjadi COVID, terjadi pandemi, globalisasi, dan lain sebagainya. Betul ya? Kalau zaman kita dulu ya Bapak Ibu sekalian ditanya, Bapak Ibu masih ingat nggak? Tolong dichattingin. Dulu waktu ditanya sama orang tua, waktu kita kecil, waktu SD, cita-citanya mau jadi apa? Anda dulu ngomongnya pengen jadi apa? Coba tulis di chattingan ya, saya mau baca nih. Mau jadi guru, ya, dulu waktu SD ya, pilot. Saya juga mau jadi pilot dulu pengen tuh. Jadi dokter, oke. Saya dulu waktu SD ditanya pengen jadi pilot. Jadi dokter, jadi arsitek, gitu ya. Jadi guru, ya jelas lah semua guru ya. Nah, sekarang saya mau tanya teman-teman sekalian. Kalau anak sekarang ditanya pengen jadi apa, jawabannya apa?
Tuh, Pak Muhammad Nur sudah jawab jadi YouTuber. Mbak Yunita juga bilang YouTuber. Jadi apa lagi tuh? Hah? Jadi psikolog, jadi vlogger. Ada nggak dulu istilah vlogger? Kreator, apalagi? Ya, ya. Anak saya pengen jadi pelukis, mantap. Melukisnya pakai tangan atau berdua sama mesin dengan AI. Wah, ya kan? Nah, mau jadi streamer, wah, mau jadi gamer, tuh bayangin mau jadi gamer. Dengar kata YouTuber, gamer, konten kreator, orang tua langsung resah gitu ya. Ini anak saya bisa hidup nggak kan begitu. Tapi itu hanya ingin memberitahu bahwa dunia sudah berubah. Semuanya serba berubah. Nah, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, belajar itu apa sih? Gitu ya. Belajar itu kan kalau kita definisikan sederhana, itu dari belum tahu menjadi tahu. Dari belum bisa menjadi bisa. Dari belum ahli menjadi ahli. Belum terampil menjadi terampil. Jadi ciri khas orang yang belajar itu pasti ada perubahan pada dirinya. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya belum tahu menjadi tahu. Yang belum bisa jadi bisa. Jadi ada perubahan pada dirinya. Nah, itu yang namanya belajar. Nah, karena kita berada dalam konteks pembelajaran, maka tugas kita untuk memastikan bahwa individu itu benar-benar belajar. Ini penting ya. Kenapa penting? Tolong Bapak Ibu jujur menjawab pertanyaan saya. Kalau ada anak yang pintar sekali, kemudian masuk ke dalam kelas kita, dan kita kasih soal yang dia sudah tahu, sehingga dia selalu mendapatkan nilai 100. Menurut Bapak Ibu sekalian, dia itu merasa belajar apa tidak? Coba jujur jawab. Yang kita kasih, dia sudah tahu, sehingga dapat 100 terus. Apakah artinya dia belajar? Ya geleng apa nggak geleng dia tulis iya apa tidak. Aku nggak bisa lihat gelengannya beda-beda ini. Muhammad Nur. Wah, Elih, dia tidak belajar Bapak Ibu. Gurunya boleh bangga, anak ini pinter, nilainya 100, dapat A terus. Tapi kalau saya tanya ke dalam anak itu, dalam hati kecil dia berbicara, ya terang aja saya dapat 100 terus. Orang yang diajarin mudah, saya sudah tahu, bahkan sebelum masuk ke kelas saya sudah bisa dikasih lagi. Ya sebenarnya secara hakiki saya tidak belajar. Nah, orang itu kalau belajar itu biasanya dia di tengah-tengah ada istilah aha moment. Wah, apa tuh aha moment? Aha, bahasa Inggris ya. Oh gitu toh. Saya kira dulu begini, ternyata begitu. Saya kira dulu seperti ini, ternyata seperti itu. Saya yakin ya, anak-anak SD misalnya, kalau lihat yang namanya serangga, itu kesan pertama apa Bapak Ibu? Waktu kita kecil kalau ngelihat serangga ya, kita ngelihat kalajengking, kita melihat semut merah, kita melihat laba-laba gitu ya. Apa coba yang ada di kepala kita sebagai anak waktu itu? Oh, ini binatang menakutkan, takut, menjijikkan, gitu kan ya. Bahkan kalau ada itu di bawah, apa yang kita lakukan terhadap binatang itu? Kita apain? Kita pukul, kita lari, kita hindari, ada yang kita injek, iya kan? Ya, atau kita sapu. Tapi setelah dia masuk ruang kelas, baru dia tahu bahwa serangga itu punya peran penting dalam ekosistem kehidupan makhluk hidup. Tanpa serangga, mungkin hidup kita itu tidak nyaman, sulit mendapatkan makanan, dan lain sebagainya. Karena orang lupa apa yang dilakukan serangga. Serangga itu bisa apa, dan lain sebagainya.
Nah, setelah anak-anak itu ikut kelas kita mengenai serangga, baru dia tahu, oh ternyata serangga itu sangat berpengaruh dalam kehidupan saya ya. Di situ dia belajar yang tadinya jijik dengan serangga, yang tadinya sebel sama serangga, mulai dia tidak lagi mau menginjak, membunuh atau mematikan, mungkin akan dia pindahkan dan lain sebagainya. Contoh lain lagi ya, banyak orang yang merasa katanya, pokoknya kalau nilai matematikanya tinggi, nilai akademisnya tinggi, maka dia akan sukses dalam hidup. Suatu ketika dia ikut kuliah kerja nyata KKN atau dia diajak jalan ke sebuah desa, live in di desa itu. Bingung dia di desa itu. Nggak biasa ngomong sama orang lain, tidak terbiasa ngobrol, tidak tahu ini gimana caranya bisa memulai percakapan. Dia baru tahu pentingnya bahwa percuma kita punya kemampuan intelektual akademik kalau kita tidak punya ilmu bersosialisasi, tidak punya ilmu komunikasi. Nah, dia baru bertransformasi setelah sekolahnya menerapkan project based learning. Setelah sekolahnya menerapkan collaborative learning. Kenapa? Kalau kerja berbasis proyek kan per kelompok. Sehingga per kelompok kita bisa ngobrol dengan orang lain. Dikatakan sebagai transformative learning karena terjadi transformasi pada diri sang anak sebelum dan sesudah dia mengikuti kelas kita. Jadi sebelum mengikuti kelasnya Bu Ani, sebelum mengikuti kelasnya Bu Ika, sebelum mengikuti kelasnya Pak Muhammad Nur, dan setelah mengikuti kelasnya itu, dia merasa ada yang berbeda. Nah, ya. Nah, hari ini saya pengen mau nyoba ke Bapak Ibu sekalian, ya. Dulu ingat nggak, seniman-seniman itu kan pada anti teknologi ya Bapak Ibu ya, betul ya? Seniman itu kan senangannya bikin sandiwara, bikin puisi di panggung. Mereka bilang, ah teknologi itu urusan anak IPA. Seniman itu IPS juga sedikit, bedalah dunia seniman. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, setiap kali Anda menonton pertunjukan-pertunjukan seni, Anda melihat tidak ada unsur teknologinya? Ada, oke, bagus. Dipakai dalam hal apa? Dalam seni panggung deh misalnya. Nah tuh Bu Ani bilang lampu, lampu warna-warni itu kan teknologi. Membuat panggungnya menjadi lebih meriah. Apalagi creator, betul, ya, dia bisa melihat tata multimedia panggungnya. Ingat nggak? Ada pertunjukan yang di belakangnya itu layar besar sekali, di mana dia bisa menggambarkan gambar pemandangan, gambar hutan, gambar laut. Itu kayak menggunakan layar yang besar yang disorot oleh infocus dari arah belakang. Nah, Pak Muhammad Yusuf bilang lagi, sound jangan lupa, katanya, suara ya kan, suara kuntilanak tiba-tiba hihihi membuat orang bulu kuduknya berdiri, jadi merasa berada dalam situasi itu, ya kan, suara tiupan angin, gitu kan. Bahkan pernah nggak Anda berada di studio atau di dalam seni panggung yang ada unsur anginnya? Tiba-tiba ada angin yang menerpa kita dari samping, dari belakang, karena ada kipas angin besar sekali. Bahkan di beberapa pertunjukan pinter dia. Salju turun dari atas. Ya kan? Nah, itu kalau Anda lihat seniman-seniman yang sudah menerapkan teknologi itu, mereka bertransformasi. Dan mereka baru tahu itu setelah mereka mengikuti sesi-sesi pembelajaran. Oh gitu ya. Dulu terima kasih Pak Ahmad Uzrul Rozik. Wah, katanya sebelum ikut kelas Bapak saya kira begini, setelah ikut Bapak saya jadi bisa nih gitu. Terima kasih untuk Ibu Hairi Oktina. Saya kira kelas Ibu biasa-biasa aja. Ternyata saya diajarin ini. Saya sekarang jadi bisa begini. Ingat nggak Bapak Ibu?
anak TK itu ya, kalau habis sekolah pulang ke rumah, dia pasti nyari bapak ibunya, nyari ayah bundanya, nyari orang tuanya. Dia cerita di sekolah diajarin apa, terus dia praktekkan di rumah. Betul tidak? Tadi diajarin nyanyi, nyanyi apa? Indonesia Raya, terus dia nyanyi di rumah. Tadi diajarin menggambar pohon, coba kamu gambar pohon di rumah, dia gambarkan di rumah. Itu kan ya. Jadi anak-anak TK tuh kalau pulang selalu pengen memperlihatkan saya bisa jadi apa. Dulu tadi pagi saya belum bisa, pulang dari TK saya sudah bisa. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu sekalian, terutama Anda yang mengajar SMP dan SMA. Setelah mengikuti satu hari sesi pelajaran di SMP dan di SMA, kemudian dia pulang ke rumah, dia perlihatkan nggak dia bisa apa-apa tidak? Yang tadi pagi dia nggak bisa, sekarang jadi bisa. Jawab jujur. Enggak ya Bapak Ibu ya? Yang ada apa coba? Yang ada raut wajahnya capek, langsung tidur, habis maghrib bangun, ngerjain tugas, besok sekolah lagi. Ritualnya gitu aja. Gimana mereka tertarik datang ke sekolah ketika yang dia ajarkan di sekolah menurut dia tidak mentransformasikan dirinya. Karena ilmunya tidak langsung dipakai ketika dia pulang ke rumah. Nah, disinilah tantangan kita membuat pembelajaran seperti itu. Nah, saya ingin sharing misalnya ya dalam berbagai pendidikan seni misalnya. Ya. Jadi dengan kata lain, transformative learning adalah suatu metode pembelajaran yang bisa mentransformasikan peserta didik dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, saya kasih contoh ya. Oke, saya akan tampilkan sesuatu di sini. Coba, saya ingin Bapak Ibu melihat. Ini adalah sebuah contoh yang saya juga bertransformasi setelah saya melihat contoh ini. Ini sebenarnya contoh ini adalah mengenai seni, bagaimana IT dipakai dalam urusan seni dan budaya. Ya, seni dan budaya. Sebentar ya, saya coba. Saya sharingkan dulu. Sebentar, ini biar nggak double suara saya. Ya, saya akan pindah. Ya, saya akan pindah ke tempat yang satu ini ya. Oke, sebentar Bapak Ibu. Nah, sekarang saya pindah ke sini. Saya ada dua ya, handphone sama non-handphone itu tadi. Saya akan share the sound, mudah-mudahan soundnya kelihatan. Ya. Contoh Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai seni dan budaya dan teknologi. Ya, sudah bisa terlihat ya Bapak Ibu ya? Aman? Aman. Nah, sudah Prof, sudah lihat. Ya, pasti Bapak Ibu sudah tahu seni itu apa, ya kan? Seni itu kan adalah bentuk ekspresi kreatif untuk menghasilkan karya yang ada nilai estetiknya, ada nilai keindahan. Nah, kemudian setelah itu kita kenal juga budaya. Budaya itu berbeda dengan seni. Budaya adalah rangkaian kepercayaan, nilai-nilai, norma, begitu ya, yang dibagikan oleh suatu kelompok. Ya, jadi budaya Indonesia kita mengenal ya, budaya di Bali dan lain sebagainya. Nah, sementara teknologi itu ada ranahnya sendiri awalnya, apalagi teknologi digital yang kita tahu selama ini sebagai teknologi komputer. Coba saya ingin Bapak Ibu komen tentang fenomena berikut ini. Tolong dilihat.
Sorry, sampai situ dulu. Apa yang Bapak Ibu melihat dari tayangan sederhana tadi? Apa yang Anda lihat? Silakan dichattingkan coba. Apa yang Anda lihat? Ya, apa yang Anda lihat? Silakan dichattingkan. Wonderful, sebuah keindahan yang luar biasa, Prof. Ya, jadi ada ruangan. Ya. Ya, Anda melihat apa itu? Jadi itu adalah sebuah ruangan yang 360 derajat, ya, 360 derajat itu seperti layar, bahkan di lantainya itu juga seperti layar yang kalau Anda ubah layar itu seolah-olah Anda berada di hutan, bisa Anda buat jadi berada di dalam laut, gitu ya. Jadi berbeda-beda intinya di situ. Nah, kenapa itu dilakukan? Karena misalnya, ya, Bapak Ibu misalnya ingin mengajarkan mengenai geografi, 7 keajaiban dunia. Kita kalau ngajar 7 keajaiban dunia seperti apa ya Bapak Ibu ya? Apa sih 7 keajaiban dunia itu? Kasih contoh coba. Yang Anda tahu? Ada yang tahu? Borobudur apalagi? Menara Pisa apalagi? Nah, sekarang itu kan sudah bisa pakai AR, bisa pakai VR, ya, bisa pakai YouTube yang 360 derajat, gitu kan ya. Nah, dalam konteks seni itu mereka sekarang terbalik. Kalau saya tanya Bapak Ibu semua, kalau kita membuat yang seperti tadi, ada 360 derajat gambar di mana kita bisa berada seolah-olah di Mesir melihat piramida, kita seolah-olah berada di India melihat Taj Mahal, kita berada seolah-olah di mana di Cina melihat tembok Cina. Itu kan semuanya adalah hasil film video karya seni yang dihadirkan kembali oleh teknologi dengan tujuan pembelajaran. Jadi dengan kata lain saya ingin memberitahu bahwa ilmu pendidikan tidak bisa lagi dipisahkan dengan ilmu komunikasi, dengan ilmu informatika, gitu kan ya, dengan ilmu sejarah. Nah, itu ada yang bilang Kolosium di Roma, ya kan, Taj Mahal di India dan lain sebagainya. Nah, jadi sekarang di sana itu orang mulai menggunakan teknologi sebagai bagian dari karya seni. Nih, coba saya mau kasih lihat beberapa karya yang lain ya. Coba dilihat nih. Coba dilihat ini apa ini? Ya, tolong di komen ini apa ini, lihat nih.
kalau kita datang ke museum, itu yang terjadi biasanya adalah komunikasi satu arah. Anda tidak berinteraksi dengan artefak-artefak yang ada di museum. Anda paling datang ke museum, melihat artefaknya, membaca sejarahnya, dan sudah. Makanya museum itu menjadi tempat yang sunyi, sepi, karena semua orang saling melihat satu arah. Tetapi teknologi yang diciptakan oleh Chris Milk ini yang namanya The Treasury of Sanctuary, itu pengunjung museum bisa berinteraksi dengan pamerannya. Contohnya di sini adalah pameran bayangan. Jadi kalau Anda berada di dalam sebuah layar besar, maka tubuh Anda bisa berubah menjadi burung, tangan Anda bisa tiba-tiba punya sayap, dan setiap orang akan mendapatkan sensasi yang berbeda. Nah, seni juga sudah mengalami transformasi. Seni mengalami perubahan. Mari kita lihat lagi nih. Baik-baik. Ini ngapain coba? Ini yang membuat adalah Random International yang namanya Rain Blue. Ini sebuah karya seni ya yang menggabungkan dengan teknologi. Maaf ya, internetnya agak kurang baik nih. Tapi kita lihat prosesnya saja ya. Jadi ini adalah sebuah ruangan di mana ruangan itu isinya adalah air hujan dari atas ke bawah, hujan deras. Tetapi kalau Bapak Ibu jalan ke situ, masuk ke dalam hujan deras itu, Anda tidak basah. Kenapa Anda tidak basah? Kok bisa Anda masuk ke dalam hujan lebat tetapi Anda tidak basah? Orangnya tidak basah. Padahal dia berada di tengah hujan. Siapa yang tahu alasannya apa? Silakan, saya tunggu di chattingan. Dan bukan air. It's really surreal. I mean, not only is it raining indoors, but I mean, I'm not even getting in the slightest bit wet wherever I go. Ayo, siapa yang bisa? Bagus, Pak Muhammad Yusril bilang. It's almost like I'm giving off some kind of wind that's pushing the rain away, like I'm a human whirlwind. Insane. Nah, tuh sensornya kelihatan. It somehow responds Jadi to ketika me di bawah like orang, I have a kind of magnetic field. Itu wherever I go, it just opens up around me. It's incredible. Jadi you guys have made it rain indoors. Can you tell me a bit about where the idea came from? It's actually 3 years ago. Oke, kita lihat lagi karya seni yang aneh yang lain nih. Ada yang pernah These works of art exist in the digital world, and now they're worth millions of dollars. It's part of an explosion in the market for NFTs, digital tokens that prove ownership of things like digital art that you can't even touch. The center of this virtual gold rush is Mike Winkleman, better known as Like I never thought I could sell my work like this. Then he heard about NFTs. Kind of late September, early October, people kept hitting me up, being like, "Oh, you Ada gotta yang look pernah at this dengar nggak NFT." NFT itu apa? Karya seni NFT. Ada yang pernah dengar nggak? Apa itu karya seni NFT? Oke, kita nggak usah pakai video ya. Saya kasih lihat gambarnya aja ya. Apa itu Ibu Ani Rumpiati karya NFT menurut Anda? Jadi karya NFT itu adalah karya seni yang kita buat bersama dengan komputer, bersama dengan animasi, bersama dengan AI, begitu ya. Nah, ini Pak Muhammad Yusri bilang, teman saya seorang NFT creator. Saya juga punya teman di Bali, ya. Dia itu penari Bali. Bapak dan anak penari Bali. Kemudian anak dengan bapak tersebut membuat tarian Bali baru yang belum ada sama sekali. Kemudian tarian Bali yang baru tersebut dianimasikan, kemudian dijual hak ciptanya itu kepada orang lain.
Ada yang bisa nebak dapat berapa teman saya yang orang Bali itu ketika dia menjual tali Balinya? Iseng dia. Sama bapaknya dia jual, nih tarian Bali baru saya ciptakan tadi pagi. Dia pakai sensor komputer menciptakannya. Keluarnya jadi sebuah tarian. Mana ada 271T, itu mah korupsi. Jadi teman saya itu dia jual ke pasar Eropa. Dia baru bikin tari Bali sama bapaknya, cuma membutuhkan waktu 1 jam tadi pagi. Dia taruh di pasar Eropa, sorenya dia dapat 3 miliar. Nah, ternyata ada ya yang senang begitu ya. Nah, kenapa? Karena ada peristiwa yang namanya karya Beeple. Anda pernah dengar nggak karya Beeple? Karya Beeple itu senimannya namanya Mike. Jadi dia bikin tuh aneh apa? Setiap hari pas bangun pagi dia selfie. Berapa lama selfie-nya? Dia kumpulin fotonya Bapak Ibu, tebak? Setiap hari bangun tidur dia selfie. Berapa lama dia selfie-nya? Ada tuh tulisannya di itu saya, di presentasi saya. Dia selfie 5.000 hari. Ibu Titi, Rahmawati, Mbak Yunita, 5.000 hari itu berapa tahun ya? Berapa tahun tuh 5.000 hari? Langsung dihitung sama Yusua tuh. 13,6 tahun. Dan hasil fotonya dia jual sebagai NFT, ya. Hasilnya dia jual sebagai NFT dan berlaku dengan harga 69 juta dolar alias 1 triliun. Lumayan kan? 13 tahun dapat 1 triliun. Itu sama dengan 1 tahun dapat 80 miliar rupiah. Semua ini hanya butuh alat handphone untuk selfie. Nah, ini karya-karya bagaimana 2 months later, he net bagaimana teknologi itu bisa dicampur dengan berbagai hal. Nah, ini contoh transformasi learning dalam bidang seni. Yang tadinya mereka tidak pernah menengok apa itu teknologi bagi seni, dan mereka tahu ternyata mereka bisa berkarya di sana, mereka bisa cari uang dari sana, dan lain sebagainya. Pertanyaan baku kepada Bapak Ibu sekalian, nanti PR saya gampang. Kan Bapak Ibu mengajar setiap hari. 1 sesi, 2 sesi, 4 sesi, 8 sesi. Dalam transformative learning, Anda harus berani menanyakan kepada peserta didik Anda. Ada nggak bedanya sebelum dan setelah ketemu dengan Pak Amar Halim? Bisa nggak? Ada nggak perbedaan sebelum dan setelah ketemu Mbak Titi Rahmawati? Ada nggak perbedaan sebelum dan setelah ketemu Pak Yusua? Kalau siswanya bilang, sama aja Pak, malah buang-buang waktu, maka artinya siswa tersebut belum belajar. Guru boleh berbusa-busa ngomong bahwa saya sudah menuntaskan materi pembelajaran. Tetapi kalau siswa bilang, oh saya merasa belum belajar apa-apa, saya merasa belum mendapatkan apa-apa, atau saya merasa tidak ada bedanya sebelum dan ketemu bapak guru saya atau ibu guru saya, maka pada hakikatnya proses belajar belum terjadi. Itulah teman-teman pesan yang ingin saya berikan pada hari ini terkait dengan transformative learning. Orang baru belajar kalau sebelum dan setelah ketemu kita
dia merasa ada perbedaan yang bermanfaat bagi hidupnya saat itu juga. Makanya dalam konsep pendidikan transformative learning dikenal istilah refleksi, di mana siswa diminta untuk secara jujur menuliskan sesuatu di bukunya atau di blognya atau di handphonenya untuk diberikan dan dibaca oleh guru mengenai refleksi mereka hari itu. Apakah mereka mendapatkan sesuatu yang baru? Kalau dapat, apakah sesuatu yang baru itu berguna bagi dirinya? Kalau berguna bagi dirinya, apakah bisa dia terapkan setelah pulang sekolah nanti siang? Nah, dari refleksi itulah guru akan mendapatkan umpan balik dan menjadi masukan untuk merancang pembelajaran berikutnya. Dulu orang mengenal dengan istilah meaningful learning, pembelajaran yang berarti, pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Peserta didik akan tergila-gila belajar, akan ketagihan belajar, akan senang belajar hanya dan jika hanya apa yang diajarkan oleh guru-gurunya bermanfaat langsung bagi dirinya, bukan bermanfaat nanti-nanti 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan. Itu adalah konsep pembelajaran yang sudah usang. Kita hanya bisa membuat anak-anak itu senang belajar, termotivasi belajar, tidak sabar tiap hari pengen sekolah, karena apapun yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya membuat dia merasa bermanfaat, langsung bisa diterapkan dalam hidupnya, dan memperkuat cita-citanya tadi, apakah menjadi arsitek, dokter, YouTuber, pilot, guru, dan lain sebagainya. Itu pesan saya hari ini Bapak Ibu sekalian. Tadinya saya cuma diminta oleh Pak James untuk membuka acara ini. Tetapi karena saya melihat bagaimana antusiasnya Bapak Ibu guru, selain membuka acara, saya kasih sedikit sharing mengenai konsep lama yang sekarang menjadi konsep baru lagi karena diadopsi lagi, yaitu transformative learning. Kalau Bapak Ibu ingin mendalami konsep transformative learning itu, silakan buka Ekoji Channel di YouTube. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih Bapak Ibu guru tercinta. Selamat hari libur, long weekend. Selamat berkumpul dengan keluarga Anda di rumah masing-masing. Terima kasih semuanya. Wah, luar biasa, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Eko Indrajit. Ada banyak hal ya tadi ketika kita bicara terkait dengan transformative learning itu sesuatu yang awalnya tidak ada dalam pemikiran kita ya. Ketika terjadi transformative learning ini ada banyak hal. Tadi sudah dicontohkan oleh Prof. Eko terkait bagaimana transformasi dalam dunia seni. Yang mungkin kita ketika dulu kita hanya melihat seni itu sesuatu yang bisa kita lihat langsung gitu ya, Prof. Tapi ketika terjadi transformasi-transformasi, hal-hal yang awalnya tidak terduga, awalnya tidak terfikirkan, itu bisa kita lihat dari tadi yang beberapa dicontohkan oleh Prof. Eko. Dari tadi ada contoh juga hal kecil, selfie saja gitu ya, bisa menghasilkan sesuatu dalam dunia transformasi ini gitu ya. Apalagi kalau kita berpikir banyak terkait bagaimana terkait dengan transformasi dalam dunia pendidikan. Prof, ini mungkin akan banyak hal yang ingin ditanyakan nih sama peserta hari ini, ingin tahu lebih banyak gitu ya. Jadi jujur saja kalau saya secara pribadi terkait bagaimana transformative learning ini banyak hal yang awalnya tidak saya tahu sebelum saya mengikuti materi Prof. Eko ini. Dan dalam pikiran saya harus tahu, saya harus banyak belajar gitu ya. Dan jangan lupa di Ekoji Channel belajarnya gitu ya. Bapak Ibu semuanya, tadi singkat, padat, bermakna, berisi, daging semua ini materi dari Prof. Eko. Apakah
ada yang Bapak Ibu ingin sampaikan gitu ya, baik pertanyaan maupun pernyataan maupun kita ingin berdiskusi dalam materi hari ini, dipersilahkan Bapak Ibu semuanya. Saya punya waktu 5 menit ya Bu Diana, karena ada acara PGRI yang lain. Silahkan Bapak Ibu, mungkin bisa di chat atau mungkin bisa langsung dipersilahkan. Mungkin ada yang bertanya ataupun ingin membuat pernyataan lah terkait dengan materi-materi yang sudah disampaikan oleh Prof. Eko atau berdiskusi gitu ya. Silahkan. Setelah ikut workshop ini, apakah saya bisa membuat seperti apa yang ditanyakan Bapak Eko? Bisa Bapak Ibu, yang bisa membuat ini jalan apa tidak bukan orang lain tetapi Bapak Ibu sendiri. Nah, dan saja. Oh iya, sekarang kan ada program yang diselenggarakan oleh PGRI juga yang namanya Gemar. Guru Nusantara, Guru Indonesia Maraton Belajar. Itu saya mengajarkan ada yang 25 jam pelajaran, 50 JP, 75 JP, 100 JP. Ya. Nah, di dalamnya itu adalah berbagai cara teknik yang bisa Anda ikuti agar Anda bisa menjadi guru yang transformatif. Gitu ya. Nah, tadi sudah kasih Ekoji channel-nya di situ. Ya, Ekoji channel besar itu nanti panitia akan saya kirim biar bisa disampaikan pada peserta link untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Tapi semua yang saya sampaikan itu selama COVID saya sudah membuat 1280 video di YouTube. 1280. Ya, Anda tinggal buka, ya ini saya sharingkan ya alamatnya ya. Ini sambil saya kasih lihat deh. Namanya itu di Ekoji Channel. Sebentar. EKOJ. Buka YouTube Bapak Ibu ya, buka YouTube. Anda buka YouTube. Nah, ada YouTube. Nanti di YouTube itu tulis Ekoji Channel. EKOJI. Nah, ini dia ya. EKOJI Channel. Nanti akan kelihatan. Nah, di sini. Nah, ini udah terbuka. Saya akan sharingkan. Jadi, internet saya mengapa ini? Baik, Prof. Eko. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Eko. Materi yang luar biasa, Bapak Ibu semuanya ya. Hari ini kita sudah belajar banyak dengan Prof. Eko. Materinya keren sekali. Terima kasih, Prof. Eko. Kiranya Prof. Eko itu mau ada kesibukan yang lain. Bapak Ibu semuanya, jangan sampai ketinggalan hal-hal luar biasa yang akan kita dapatkan. Nanti bisa bergabung dalam Ekoji Channel gitu ya, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Prof. Eko. Selamat melanjutkan kegiatan Prof. Eko. Baik Bapak Ibu semuanya, hari ini kita sudah belajar terkait transformative learning bersama Prof. Eko. Dalam 1 jam ini kita mendapatkan materi-materi yang luar biasa, Bapak Ibu semuanya. Di sini Prof. Eko mau ada kegiatan Bapak Ibu ya. Jadi saya yang akan membersamai Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan hari ini, workshop digital media dan learning bersama Azure Indonesia. Bapak Ibu, ini Prof. Eko sudah meninggalkan kita. Hari ini adalah hari pertama dan akan ada materi-materi selanjutnya Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai tidak ikut setiap harinya. Baik, di sini saya ingin kenalan nih bersama Bapak Ibu yang ada di sini. Apakah bisa kita berkenalan? Bapak Ibu semua apakah ikut dalam kegiatan Azure ini? Apakah semua yang hadir di sini adalah peserta? Oh ya, ikut. Ini Ibu Ani dari MTS Negeri 2. Bapak Yusril. Wah, luar biasa ya, Bapak Ibu semuanya. Baik, Bapak Ibu, kita akan di sini ada waktu selama 1 jam lagi. Apakah kita bisa saling berdiskusi di sini gitu ya, Bang John? Apakah
mikrofon Bapak Ibu semua bisa dibuka supaya kita bisa saling bercerita, saling sharing gitu ya, berdiskusi di sini bersama Bapak Ibu semuanya gitu. Baik, di sini saya ingin ngobrol deh bareng Bapak Muhammad Yusril Ramadan. Apakah bisa membuka mikrofonnya gitu ya? Bisa, Bu. Baik, Halo. Bapak Yusril, apakah bisa di sini bercerita nih di depan kita semuanya ya, Pak Yusril kan ikut dalam kegiatan Acer ini gitu ya. Lalu mungkin bisa secara garis besar nih digambarkan karya apa nih yang nanti akan Bapak Yusril sampaikan dalam lomba ini. Silakan Pak Yusril. Baik, terima kasih untuk sebelumnya kepada Ibu. Sebenarnya saya juga masih bingung mau buat apa karena saya kekurangan informasi gitu sih. Di webnya itu kan saya lihat itu masih kayak down gitu kemarin. Terus saya juga apakah di lomba ini itu ditentukan tema tertentu atau kita itu bebas memilih gitu. Dan apakah itu ditentukan juga judulnya atau bagaimana? Yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yusril. Pertanyaan ini akan mendapatkan jawabannya ketika nanti Pak Yusril akan mengikuti sesi-sesi selanjutnya gitu ya. Jadi hari ini kita perkenalan dulu gitu ya dengan dibuka dari materi Prof. Eko yang mungkin dari materi beliau Bapak Ibu semua mendapatkan inspirasi gitu ya. Tapi pertanyaan Pak Yusril akan saya simpan dan saya akan tanyakan panitia yang nantinya akan ada jawabannya di sesi-sesi selanjutnya. Pak Yusril siap ya? Besok ikut materi lagi ya, gitu ya. Baik, Siap. mungkin ada yang lain yang ingin berbagi di sini. Ibu Ani Rumpiati, apakah bisa berbagi di sini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya itu suka aja melakukan sesuatu yang bersifat kreatif gitu ya, Bu. Cuman ya memang terbatas waktu karena mengajar. Seperti buat video-video pembelajaran. Untuk yang dulu saya itu membuat video pembelajaran itu sangat sederhana menurut saya. Yang saya upload di YouTube itu di YouTube saya itu sangat sederhana. Cuman setelah saya ikut kegiatan-kegiatan di Acer itu kok itu ya temennya pinter-pinter gitu. Jadi saya juga pengen gitu. Terus kemarin yang saya ikutkan di lomba itu buat video pembelajaran ya Bu. Yang saya gunakan itu pakai Canva, cuman di sana ada beberapa gambar itu saya pakai dari Leonardo AI, dari Runway AI, gitu ya. Terus agak sulit buat videonya ternyata. Kalau ingin yang lebih bagus itu benar-benar sulit gitu ya, menyinkronkan suara, sound, itu soundtracknya itu benar-benar ekstra gitu ya. Terus waktu input suara itu saya ini mikir saya pakai DID apa suara saya sendiri gitu. Jadi agak bingung juga karena kemarin itu saya buat videonya itu sekitar 4 harian Ibu karena banyak kegiatan di madrasah. Jadi deadline tanggal 27 baru saya input gitu. Ya senang aja kalau karya kita juga dilihat orang lain gitu. Itu saja Ibu pengalaman saya. Ya, luar biasa Bu Ani. Sangat saya apresiasi ya. Jadi hal-hal yang memang sudah kita niatkan gitu ya, lalu kita mencoba mengeksplor gitu. Awalnya memang dalam kita mengenal teknologi, mengenal dunia digital ini yang ada kita adalah menemukan tantangan-tantangan gitu ya.
Maka Iya, ketika Bu. kita semakin menggali, semakin mengeksplor, maka kita akan menemukan hal-hal yang baru gitu ya Bu. Jadi jangan putus asa Bu, terus Insya mencoba Allah. gitu ya. Jadi Iya, Insya Allah. tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil kalau kita mau terus mencoba. Bapak Ibu mohon maaf ya, saya tidak bisa pakai background hari ini. Qadarullah 3 laptop saya bermasalah gitu. Mohon maaf mungkin tidak maksimal dalam membersamai Bapak Ibu, tapi semoga tadi materi yang sudah disampaikan oleh Prof. Eko ini nanti akan ada beberapa cerita dari rekan-rekan kita di sini, akan menjadi inspirasi untuk kita, akan memberikan motivasi ini seperti Bu Ani yang terus termotivasi nggih dengan ikut dalam kegiatan Acer, apapun itu banyak sekali yang Acer berikan kepada dunia pendidikan Indonesia gitu ya. Jadi ketika kita mengikuti materi-materi dari Acer ini, pematerinya ini pemateri yang keren-keren dan luar biasa. Maka jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu, terus ikuti. Besok juga begitu. Jadi pantengin, terus ikuti, dan juga tolong sebarkan ini, sebarkan berita ini kepada rekan-rekan Bapak Ibu semuanya, supaya yang terinspirasi tidak hanya Bapak Ibu saja, tapi banyak rekan-rekan. Ketika guru-guru bergerak secara bersama-sama, maka tidak mustahil transformasi pendidikan di Indonesia akan cepat ya mencapai tujuannya. Bapak Ibu semuanya, semua Bapak Ibu yang ada di sini saya yakin adalah guru-guru yang sudah tergerak gitu ya. Mari setelah itu langkah kita adalah bergerak, lalu menggerakkan semuanya supaya semakin cepat perubahan atau transformasi pendidikan di Indonesia ini. Baik Bapak Ibu semuanya, Bu Ani, terima kasih sekali Bu Ani. Saya menuju ke Ibu Yunita. Di sini bilang, ya saya ikut gitu ya, Bu Yunita ikut nih. Bisa enggak sharing di sini? Apa sih yang menginspirasi Bu Yunita ikut dalam kegiatan Acer ini? Lalu kira-kira karya apa sih yang akan Bu Yunita nanti tampilkan gitu ya? Silakan Bu Yunita. Baik, terima kasih Bu Diana untuk kesempatannya. Perkenalkan saya Yunita Sintania, saya guru SMA Trimurti Surabaya dari Jawa Timur, Bu Diana. Kemudian saya mendapatkan informasi terkait dengan lomba ini dari kepala sekolah saya, di mana beliau di tahun kemarin itu mengikuti, diberi kesempatan untuk bisa mengikuti acara atau lomba acara ini, demikian untuk workshopnya. Kemudian untuk rencana yang sudah saya upload untuk dilombakan, ini tema yang saya unggah itu adalah tentang virtual reality. Jadi media pembelajaran dengan menggunakan virtual reality yang telah saya kembangkan secara sederhana ya, itu akan saya ikutkan dalam perlombaan ini. Dan tadi malam baru submit Bu, maaf, di mepet-mepet waktu di 11:23:57 itu baru saya submit gitu, karena sempat terjadi miss gitu informasi di sayanya. Saya pikir itu kita melaksanakan kegiatan workshop dulu, kemudian baru kami akan membuatnya gitu. Tadi pengalaman di workshop itu, ilmu-ilmu yang kami terima itu akan kami pilih mana yang akan kami mau jadikan dilombakan gitu. Ternyata saya baca ulang loh tanggal 7 Mei gitu. Akhirnya itu kami tersadar di hari Senin kemarin. Akhirnya kami dalam 2 hari ini melakukan ini. Saya melakukan ini ya pembuatan. Namun memang sebelumnya sudah ada tapi belum di finalisasi gitu ya, belum difinalisasi. Akhirnya kemarin tadi malam itu baru saya submit. Seperti itu Bu. Harapan saya terbesar adalah saya ingin mendapatkan ini ya, pengalaman ilmu yang baru terkait dengan ilmu-ilmu digital, karena saya mengingat peserta didik saya sekarang ini adalah berbeda zaman dengan saya dulu saya SMA. Jadi sangat cepat sekali. Jadi saya harus mengimbangi dan saya harus memenuhi setiap kebutuhan, setiap kebutuhan mereka. Kalau mereka bisa seperti ini, seharusnya gurunya juga bisa seperti itu. Dan itu harapan saya. Saya di Acer ini saya dapat ilmu yang cukup membantu saya untuk
proses pembelajaran di kelas saya. Kebetulan saya pengajar biologi, jadi saya sangat tertarik sekali dengan pengembangan digital untuk proses pembelajaran biologi. Di sekolah kami memang ada ada virtual reality, tapi kami masih berbayar gitu ya, aplikasinya berbayar. Dan ada beberapa temuan-temuan yang saya temui itu ada, kurang ini ya, kurang ini. Nah, akhirnya saya mencoba untuk mengembangkan sisi-sisi mana yang dibutuhkan oleh peserta didik kami. Itu saja pengalaman yang bisa saya share untuk siang hari. Terima kasih Bu Diana untuk kesempatannya. Iya, Bu Yunita, untuk yang sudah Bu Yunita terapkan ya di sekolah itu terkait dengan pembelajaran biologi, yang sudah diterapkan Bu Yunita yang menggunakan teknologi itu apa saja Bu Yunita? Bisa diceritakan di sini? Oke, baik. Yang sedang saya gandrungi sekarang memang VR Bu ya. Yang sedang saya geluti, yang sedang saya gandrungi sekarang itu VR. Memang terbatas untuk alatnya. Kami masih punya dua kelas gitu ya, dua kelas dengan 12 unit. Nah itu pun aplikasinya masih terbatas beli dan dari luar negeri semua untuk aplikasi, jadi masih berbahasa Inggris. Namun tidak menutup kemungkinan anak-anak supaya bisa improve juga bahasa Inggris. Tapi ketika ada anak-anak yang bahasa Inggrisnya masih kurang bisa menghambat. Nah, ini yang saya kembangkan adalah untuk regulernya, untuk kelas-kelas reguler untuk berbahasa Indonesianya. Dan kemudian ada poin-poin yang di aplikasi memang sudah bagus aplikasinya, tapi ada untuk kebutuhan siswa kami harus sesuaikan seperti itu. Itu untuk yang saat ini saya geluti seperti itu. Iya, Bu Junita, setelah Bu Junita menggunakan teknologi dalam pembelajaran, bagaimana reaksi anak-anak peserta didik Bu Junita? Apakah ada perbedaan gitu ya? Prof Eko kan ketika kita bicara tentang transformasi, poin pentingnya adalah proses perubahan itu harus ada perbedaan yang bermanfaat gitu ya. Mungkin dari sini mungkin gini, jadi ketika kita mengikuti lomba ini ya, dari apa yang disampaikan Prof Eko, Bapak Ibu sudah bisa mengambil benang merahnya gitu. Oh, apakah karya saya itu ketika kita bicara tentang transformasi ya, apakah karya saya itu sudah merupakan menggambarkan sebuah perbedaan yang bermanfaat gitu ya. Jadi saya ketika Prof Eko menyampaikan, saya langsung berpikir, mari kita berefleksi karya-karya kita yang sudah kita kirim gitu ya. Apakah sudah menggambarkan sebuah perbedaan yang bermanfaat gitu. Nah di sini mungkin Bu Junita tadi sudah bercerita terkait bagaimana penerapan teknologi dalam pembelajaran biologi gitu ya. Terus respon anak-anak bagaimana? Apakah ada perbedaan ataukah mungkin dari Bu Yunita sendiri sebagai guru ya, itu apakah merasakan perbedaan juga ketika mengajar dengan metode yang dulu-dulu gitu ya, seperti yang dulu lalu melakukan transformasi ini, seperti apa Bu Yunita mungkin bisa diceritakan gitu. Siap Bu Diana, yang pasti adalah terjadi pembelajaran yang aktif. Pembelajaran aktif dari peserta didik ya. Jadi situ tidak ada peserta didik yang pasif, semuanya aktif. Itu yang saya harapkan. Jadi tidak ada yang harus lulus gitu ya. Ada yang lulus, tapi semuanya karena ini sesuatu yang baru buat mereka. Mereka menjadi lebih termotivasi yang pertama. Kemudian dengan VR ini kan anak-anak itu diajak ke dunia lain gitu ya. Dunia lain, metaverse kan, di dunia lain, sehingga lebih termotivasi untuk ini ketika saya hadir di kelas Bu, ini waktunya kita kan kami ada jadwal ya, kapan kita ke VR, kapan kita ke lab konvensional, kapan kita pembelajaran di kelas, ada jadwal. Dan mereka itu kapasitas atau waktu untuk ke VR itu mereka nantikan, dan itu dari segi kebermaknaan dan proses pembelajaran itu saya rasakan lebih bermakna karena anak-anak itu langsung terlibat di dalam ini ya, di dalam aktivitas pembelajarannya. Mereka lebih punya waktu yang banyak untuk eksplor, karena di VR itu saya tidak hanya menggunakan aplikasi berbayar, tapi saya juga melibatkan di 360. Jadi saya combine beberapa aktivitas di VR tersebut. Dari waktu 2 kali 45 menit itu proses pembelajaran itu benar-benar aktif dan tidak ada salah satu anak yang ngelamun, lulus atau ini tidak efektif, waktu-waktu yang tidak efektif itu tidak ada seperti itu. Kemudian hasil pembelajaran mereka juga
karena mereka ini ya banyak alat indera yang mereka gunakan. Seperti yang kita ketahui bahwa semakin banyak alat indera yang kita gunakan itu kan pembelajaran kita akan lebih mengena, lebih bermakna, rememberingnya lebih lama seperti itu. Itu pengalaman saya untuk di biologi, apalagi gini kalau saat ini yang kami miliki itu kan ini ya organ tubuh, aplikasi organ tubuh. Jadi kalau kita di lab konvensional mungkin kita lihat kerangka itu kan posisinya kan karena kita nggak bisa ini ya, nggak bisa lebih detail ke dalamnya. Ini anak-anak bisa lebih detail. Bahkan saya kalau ngiming-ngimingin anak-anak ini anak-anak kedokteran bisa iri sama kalian nih, karena kalian bisa lebih detail, kompleks untuk bisa mempelajari seluruh sistem organ di dalam tubuh kita. Mulai dari sistem, dari sistem reproduksi yang mereka kadang kalau diberi informasi itu masih malu-malu gitu, tapi ketika di dunia ini VR-nya mereka bisa explore dengan dekat mandiri. Namun ada beberapa ketika seperti saya dampingi, karena kita VR-nya terhubung dengan monitor, jadi apa yang mereka lihat dan apa yang mereka lakukan di metaverse tersebut saya bisa tetap memantau di layar tersebut, seperti itu. Itu Bu Diana, mungkin gambarnya, mungkin saya tidak bisa menceritakan seperti yang Bu Diana harapkan ya. Mungkin itu Bu Diana. Ngapunten. Luar biasa. Jadi hal itu sangat luar biasa Bu Junita. Artinya sejalan dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah ya saat ini ketika kita bicara terkait bagaimana pembelajaran yang berpusat pada anak, bagaimana pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zamannya. Jadi kembali kepada filosofi Ki Hajar Dewantara kalau kita bicara ini sangat update sekali ketika di era digital ini, bahwa mari kita kembalikan pembelajaran itu yang berpusat kepada anak, yang menggerakkan anak-anak untuk termotivasi, untuk menggerakkan anak-anak untuk senang belajar gitu ya. Jadi tadi yang disampaikan Bu Junita tadi, saya menggambarkan kalau saya jadi murid jenengan Bu Junita, maka saya akan kerasan belajar di kelas gitu. Saya akan kerasan ketika saya ketemu dengan pelajaran biologi. Kalau dulu bisa saya sharing di sini ketika saya tahu pelajaran biologi, karena memang saya kan tidak suka menghafal ya Bu Yunita. Maka bagi saya pelajaran biologi itu jujur saja tidak menyenangkan gitu ya. Karena ada banyak hal yang harus saya hafalkan gitu ya. Ada banyak yang harus saya hafalkan, lalu saya harus mengingat-ingat, harus itu yang bagi saya, bagi anak yang memang tidak memiliki kemampuan menghafal yang bagus gitu ya, yang harus penuh perjuangan gitu ya, yang suka melihat benda langsung, suka mengamati, ini tidak akan nyaman dalam pembelajaran itu. Maka di sini transformasi pendidikan yang telah diterapkan oleh Bu Junita ini benar-benar luar biasa. Tepuk tangan, keren sekali gitu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, di kolom chat saya sudah sudah ini ya, ada https guraru.org kompetisi. Jadi kalau terkait dengan pertanyaan-pertanyaan terkait kompetisi dalam Azure ini, Bapak Ibu bisa klik link ini. Nanti bisa ada banyak informasi di dalamnya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, supaya informasinya lebih lengkap, besok ikut lagi workshopnya, besok ikut lagi webinarnya gitu. Yakin Bapak Ibu akan dapat ilmu yang sangat bermanfaat. Gitu ya. Jadi Azure sudah sejak tahun 2022. Kalau tidak salah, saya sudah terlibat dulu kemarin Azure Smart School Award gitu ya. Lalu di sini ada yang baru, Azure selalu memberikan yang terbaik untuk guru-guru Indonesia. Maka dari itu jangan sampai kesempatan baik ini tidak kita gunakan. Baik, di sini saya ingin mendengar cerita dari Ibu siapa ya yang ikut, Ibu Elif dari MTSN 2 Jember. Apakah bisa untuk bercerita terkait motivasi, lalu terkait dengan karya yang Ibu ikutkan dalam lomba ini? Ibu Elif, apakah bisa sharing di sini seperti Bu Yunita? Ini kita saling menginspirasi ya. Anggap saja hari ini di ruang ini menjadi ruang inspirasi guru gitu ya.
Jadi Bu Yunita ini sangat-sangat menginspirasi gitu ya. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, semoga juga terinspirasi untuk memberikan pembelajaran atau inovasi pembelajaran yang terbaik untuk putra-putrinya. Ibu Elif, apakah bisa bercerita? Halo, Ibu Elif, apakah masih ada di sini? Baik, saya Bisa, Bu. Oh, terima kasih Bu Elif, silakan. Bu Junita, terima kasih ya. Luar biasa. Tapi suara saya bisa didengar, Bu. Sudah. Suaranya sudah masuk, silakan Bu Elif. Iya, di sini hujan, Bu. Jadi kayaknya agak putus-putus. Ya. Untuk media saya yang kali ini saya lombakan insya Allah video, Bu. Itu sebenarnya ada banyak media yang pernah saya miliki. Di antaranya ada media daripada game. Game rangka manusia itu yang berbasis articulate storyline. Dan juga ada video-video yang lain. Karena kebetulan kalau pelajaran IPA itu memang anak-anak suka dengan visual. Gitu. Ya, Ibu. Iya. Ini kualitas suara saya jelas kenapa? Jelas Bu Elif, silakan lanjut. Boten, tidak. Silakan Bu, bisa dilanjut Ibu Elif. Iya. Jadi gambaran saya itu yang saya buat video tentang pencemaran lingkungan, di mana anak kesadaran tentang pencemaran lingkungan itu semasa anak-anak itu masih susah untuk membentuk karakter mereka peduli terhadap lingkungan. Nah, dalam video itu saya berikan suatu gambaran, saya berikan suatu cerita atau film-film pendek sehingga menggugah hati anak-anak dengan harapan setelah pembelajaran itu nanti anak-anak mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari begitu. Ibu? Iya. Itu yang melatar belakangi Bu Elif membuat karya itu apa Bu Elif? Apakah memang di sekitar lingkungan sekolah Bu Elif itu terjadi hal itu sehingga memang pembelajaran itu penting gitu untuk diberikan kepada anak-anak? Betul sekali, Bu. Dulu saya ini kan orang pindahan ya, Bu. Orang pindahan maksudnya itu saya baru di Satker yang lama ini mau hampir 2 tahun. Nah, dulu Satker saya yang lama itu Madrasah Adiwiyata. Di sana kan kalau sudah Adiwiyata itu benar-benar lingkungan itu tertata. Dan kemudian saya ke tempat yang baru, lingkungan sudah tertata, tetapi mungkin gaya hidup dari anak-anak masih belum bisa terbiasa atau kepedulian anak masih belum terbiasa untuk hal itu. Jadi harapan saya jika ada aplikasi atau pembelajaran berbasis lingkungan dengan visual ya berharap anak-anak nanti setelah itu membentuk karakter untuk kehidupan mereka dalam kesehariannya. Terutama mungkin di kelas, nah nanti bisa dibawa ke rumah, begitu Ibu. Luar biasa ya. Jadi teknologi ini tadi sudah disampaikan oleh Prof. Eko tidak hanya dalam seni gitu ya, tidak hanya tadi Bu Yunita dalam pembelajaran biologi, bahkan untuk penyadaran anak-anak terkait bagaimana penyadaran anak-anak terkait tentang kebersihan, tentang lingkungan, bisa juga menggunakan digitalisasi. Terima kasih Bu Elif sudah berbagi. Di sini saya ingin ada Bu Titi Rahmawati nih yang sudah menulis di chat bahwa Ibu Titi adalah salah satu peserta dalam lomba ini. Bu Titi, apakah bisa bercerita nih untuk kita semuanya karya Ibu Titi seperti apa? Lalu apakah yang menjadi motivasi? Tadi Bu Yunita sudah bercerita. Jadi memberi motivasi awal itu adalah kepala sekolahnya. Maka beruntunglah Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru yang memiliki kepala sekolah
yang mensupport panjenengan semuanya. Dan apabila di sini ada Bapak Ibu Kepala Sekolah gitu ya. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah, mari kita dukung guru-guru kita untuk melakukan transformasi gitu ya. Baik, di sini Bu Titi, apakah bisa bercerita kepada kita semua gitu? Silakan Ya, Ibu Titi. Apakah suara Ibu saya Titi terdengar dari mana, jelas, Bu Titi? Ibu? Iya, jelas. Ibu Oh ya, Titi dari mana? ya, perkenalkan Ibu, saya Bu Titi Rahmawati. Kebetulan saya dari SMA Puspegari Cibinong dari Bogor, Ibu. Gitu. Jadi untuk saya kurang lebih sama seperti Bu Yunita. Jadi awalnya itu dorongannya dari Bapak Kepala Sekolah seperti itu. Jadi dari Bapak Kepala Sekolah menginginkan ada perwakilan gurunya yang mengikuti lomba di Guraru ini. Gitu. Nah untuk saya kebetulan saya mewakili sekolah untuk di lomba yang games learning-nya seperti itu. Jadi saya juga kebetulan guru IPA di guru fisika di kelas 10. Jadi saya menerapkan salah satu games tapi sebetulnya masih agak konvensional begitu karena saya masih paper based. Jadi saya membuat anak-anak itu bermotivasi yang awalnya mereka bingung mungkin dari yang peralihan SMP-nya itu apa, kemudian di SMA sudah mulai belajar fisika, kemudian saya memberikan games ke mereka, yaitu saya bagikan ke kelompok gitu. Jadi saya membuat bagaimana caranya supaya anak-anak ini tidak hanya seperti ibaratnya kan seringnya kalau misalkan anak-anak itu numpang nama di kelompok seperti itu. Jadi saya membuat anak-anak ini semuanya ikut andil, semuanya terlibat seperti itu. Jadi saya membuat seperti ada estafet soal seperti itu. Jadi semua anak itu terlibat di pengerjaan soal tersebut. Dan untuk pembahasannya pun saya libatkan mereka semua sama. Jadi mereka bisa berdiskusi bersama, mereka bisa menjawab pertanyaannya pun bersama. Kalau misalkan ada beberapa pertanyaan yang mereka kesulitan menjawab, saya juga ikut diskusi juga di kelompok tersebut yang itu. Jadi game tersebut juga sudah saya videokan, kemudian juga sudah saya upload, sudah saya gitu. Cuman kalau saya sebetulnya masih agak kurang puas dengan yang kemarin sudah saya unggah karena begitu masih konvensional begitu. Padahal untuk yang lainnya, yang di materi yang lain, sebetulnya saya juga ada beberapa menggunakan media pembelajaran di simulator virtual yang Pet Colorado seperti itu. Jadi saya sering menggunakan yang Pet Colorado tersebut untuk praktek ke anak-anak. Gitu. Kalau misalkan ada kendala di praktikum di lab-nya. Seperti itu, Ibu. Jadi alhamdulillah dari kepala sekolah kami, dari sekolah juga mensupport dengan sangat baik gitu. Jadi saya juga ikut, oke saya harus bikin apa nih, seperti itu. Begitu mungkin yang bisa saya share, Ibu. Iya, luar biasa ya. Jadi apabila didukung gitu ya, bila didukung, mendapatkan support gitu dari sekolah, dari kepala sekolah terutama akan membuat Bapak Ibu guru semuanya ini tergerak buat karya gitu. Pak Amar mungkin ada yang mau disampaikan di sini, mau bercerita di sini. Pak Amar ikut dalam lomba Guraru ini ataukah seperti apa? Silahkan Pak Amar. Bisa didengar, Kak? Iya, bisa. Pak Ahmad dari mana? Saya dari Kabupaten Biren di Aceh, Bu. Luar biasa. Silakan Pak Amar. Kemarin waktu pertama tahun 2022 kalau nggak salah itu kan ada dibuka lagi tentang masalah SRQ kan. Jadi saat pertama kali saya pernah ikut tentang apa itu yang sampai beberapa bulan. Itu cuman sekolah kami nggak ada nggak mendaftar apa yang kemarin itu kan profil sekolah. Oh iya, SR Smart School Award itu ya, Pak? Ya, tapi kami belum sempat mendaftar karena waktunya udah mepet waktu itu karena nggak mendaftar ya. Saya pernah ikut apa yang pertama waktu itu sama Pak Indradit ada juga, kemudian apa namanya Pak Jim ya, Pak Jim sudah ada juga.
tentang masalah workshop juga pernah ikut tahun itu sampai beberapa bulan, tapi belum sempat untuk ini untuk membuat video pembelajaran atau apa. Tapi ilmunya sangat bagus. Ya. Apakah dalam Guraru ini Pak Amar ikut ya? Untuk ini Dalam belum. lomba Guraru ini ikut? Oh belum, baik. Bapak Ibu semuanya, ini tadi sedianya sebenarnya Pak Jem akan membersamai kita semua gitu ya. Tapi ada tugas, Pak Jem kalau nggak salah ada tugas di Bali yang tidak bisa ditinggalkan gitu. Maka hari ini Pak Jem belum bisa membersamai Bapak Ibu semuanya. Tapi insya Allah besok Pak Jem akan membersamai Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait Guraru ya, karena Pak Jem ini tim inti dalam kegiatan Acer, maka silakan Bapak Ibu semuanya bisa nanti besok itu bertanya pada Pak Jem. Jadi silakan tetap ikuti terus sampai nanti terakhir workshop ini. Akan banyak hal yang akan Bapak Ibu dapatkan. Jadi Bapak Ibu tidak rugi mengikuti sesi-sesi dalam workshop ini nanti. Akan banyak ilmu, akan banyak pengalaman, akan banyak inspirasi yang akan banyak Bapak Ibu dapatkan. Baik, terima kasih Pak Amar. Semoga nanti ke depannya Pak Amar berarti sejak Acer Smart School yang pertama, kedua terus update ya, terus ikut ya. Jadi walaupun mungkin saat ini mungkin belum berkesempatan ikut, nantinya semoga nanti Acer akan ada lomba-lomba lagi yang bisa Pak Amar ikuti. Baik, di sini saya ada Bu Ika Ifah. Ibu Ika Ifah Ilmiah dari Mandua Jember. Apakah bisa berbagi dengan kami di sini? Silakan Bu Ifah. Bu Ika. Bu Ika, apakah masih ada di sini? Ya, sudah dengar suaranya Bu Ika, silakan. Terima kasih berbagi ya. Ya, silakan Bu Ika. Ini di sini hari ini kita diberi waktu 30 menit lagi, kita akan sharing-sharing. Jadi kita akan saling berbagi antar peserta maupun antar peserta workshop hari ini supaya nantinya tidak hanya untuk mengikuti lomba ini. Jadi nanti untuk pembelajaran Bapak Ibu di sekolah pun bisa Bapak Ibu terapkan dari inspirasi dari teman-teman kita semua. Silakan Bu Ika untuk berbagi kepada kita semuanya. Oke, terima kasih Bu ya. Oh begini, kalau kita kan memang sebagai guru mulai pandemi itu ada tuntutan dipaksa, tapi harus berangkat ya. Suaranya Bu Ika putus-putus, apakah bisa diperjelas? Oh ya. Oh ya. Bentar. Sudah Bu, ini memang agak ini masih di madrasah saya. Sudah jelas Bu? Oh iya, silakan dilanjutkan. Kayaknya sinyalnya ini belum di sini. Baik Bu, jadi mulai pandemi itu kan kita dipaksa untuk bersahabat dengan digital dan kita harus mengikuti digital yang secara otomatis saya pun sebagai tenaga pendidik sudah harus mengikuti itu. Ada beberapa via pembelajaran digital yang sudah saya terapkan kepada anak-anak. Kebetulan saya guru kimia di situ banyak sekali materi-materi yang bersifat abstrak. Jadi contohnya yang sudah kami berikan kepada anak-anak itu adalah pada materi bentuk molekul. Bentuk molekul itu kan kalau di buku-buku itu kita hanya melihatnya dalam 2 dimensi. Jadi saya mencoba menggunakan aplikasi IPMOL. Di situ kita bisa melihat bentuk molekul secara 3 dimensi. Anak-anak juga bisa mempraktikkan sendiri dan bentuk molekul itu bisa diputar-putar. Selanjutnya, sebagai bentuk kontekstualnya, anak-anak bisa membuat dari gambar 3 dimensi itu, anak-anak bisa membuat kontekstualnya dari stiknya balon, stiknya balon dengan bola pingpong. Dan kita menggunakan alasnya itu dari bahan bekas yaitu waste karbon. Jadi digitalnya dapat, kontekstualnya juga dapat. Iya, baik. Tadi dari beberapa cerita Bapak Ibu semuanya bahwa karya-karya yang Bapak Ibu kirimkan itu beberapa
berupa game ya, berupa permainan gitu ya. Kalau Bu Ika, bisa nggak diceritakan seperti apa nanti untuk penerapannya dalam pembelajaran? Penerapannya kalau yang barusan saya ceritakan menggunakan aplikasi itu untuk menerapkan dimensi dari pendidikan. Nanti sebagai penguatan materi, sejauh mana kalau anak-anak paham dengan materi itu juga menggunakan game, sementara itu digunakan adalah wall, dan di situ banyak sekali macam-macamnya, ada yang ular tangga dan lain sebagainya. Iya, terima kasih Bu Ika, luar biasa ini Bapak Ibu semuanya. Inilah beberapa cerita ya dari peserta dalam lomba Guraru ini yang diadakan oleh Acer Indonesia. Jadi ada banyak hal yang menginspirasi kita, kiranya tidak hanya untuk kebutuhan lomba ini ya. Jadi dari cerita-cerita Bapak Ibu semua ini kiranya bisa nanti diterapkan dalam pembelajaran. Wah, ini Bu Ika. Bu Ika guru apa Bu Ika? Saya guru kimia, Bu. Guru apa? Guru Halo? kimia. Halo, Guru kimia. Iya, guru kimia. Tadi ada Bu Yunita guru biologi, Bu Ika guru kimia. Sebelum kita mengenal terkait dengan transformasi pendidikan ya di era digital ini, sebelum COVID gitu. Apakah pernah terpikir gitu Bapak Ibu, coba kita merefleksi ya. Apakah kita dulu akan pernah terpikir bahwa kita bisa memberikan pembelajaran dengan menggunakan media-media digital dalam pembelajaran. Jadi artinya bahwa apa yang terjadi dalam dunia ini memberikan pembelajaran yang sangat berharga untuk kita semuanya. Bu Iva, Bu Ika, kemarin saat sebelum COVID ya, dalam pembelajaran kimia, itu apakah pernah berpikir menggunakan media-media digital dalam pembelajaran? Kalau Bu Ika. Media pembelajaran tetap saya gunakan, tapi lebih kepada yang manual ya, misal bermain kartu kuartet, bermain monopoli, bermain ular tangga, seperti itu. Dan itu membutuhkan waktu yang lebih lama dengan jumlah siswa dalam satu kelas maksimal 36. Iya. Berarti kalau kita bicara terkait dengan transformative learning, tadi yang disampaikan oleh Prof. Eko, bahwa ketika Bapak Ibu guru sudah melakukan transformasi, maka ada perbedaan yang berarti. Di sini Bu Ika tadi sudah menyampaikan bahwa dengan adanya media-media digital ini lebih bisa menjangkau semua anak, dalam waktunya juga tidak membutuhkan waktu yang lama, karena semua anak bisa memainkan secara bersamaan, tidak seperti dulu ya ketika kita ular tangga gitu harus antri gitu kalau mau main gitu. Maka di sini inilah transformative learning dalam dunia pendidikan. Baik Bapak Ibu semuanya, di sini saya ini kita masih ada waktu Bapak Ibu. Ada Pak Yusril, apakah bisa bercerita Pak Yusril? Di sini terkait dengan transformasi pendidikan yang sudah Pak Yusril laksanakan atau karya yang sudah Pak Yusril hasilkan gitu. Ada Pak Yusril di sini? Bapak Muhammad Yusril Ramadan, apakah ada di sini? Baik, kalau Pak Yusril tidak ada, saya akan ingin bertemu nih dengan Bapak Muhammad Nur Ramadan. Apakah Bapak Nur ada di sini? Masih ada di sini? Oh ya. Halo. Iya. Halo, Pak Yusril. Halo, Ibu. Silakan Pak, silakan. Mungkin bisa sharing di sini seperti Bu Yunita, Bu Ika tadi. Silakan Pak. Oh iya, jadi untuk terkait inovasi atau transformasi pembelajaran yang saya ciptakan itu atau saya buat itu, mungkin saya agak sedikit melengos ya untuk jadwalnya ya gitu, karena apa yang saya buat lomba Guraru ini beriringan dengan tesis saya gitu, maka ritme saya itu mengikuti tesis gitu. Ada sedikit jadwal yang kurang cocok mungkin ya di saya ya, jadi saya agak sedikit
takut nih, agak ragu-ragu gitu apakah saya masih bisa diterima di perlombaan Guraru ini, karena itu bukan kemarin sih, baru mengambil data sebanyak 2 kali gitu, dan ini sedang diolah gitu. Maka untuk yang Guraru ini saya itu belum sempat buat mengupload karena lagi beresin data buat tesis gitu. Jadi sekalian berjalan lah ya gitu, tesis saya lagi digarap, terus hasil dari tesis saya ini sebelum disidangkan itu saya perlombakan dulu gitu loh Bu. Maka yang pengen saya tanyakan juga sih ya, sebenarnya masih bisa nggak sih buat ngupload di dashboard atau pengumpulan tugas itu sih Bu kalau dari saya. Oh iya, ini untuk Pak Nur Ramadan apakah sudah diupload karyanya? Belum Bu gitu, belum diupload sih sejauh ini gitu. Tapi untuk bahan-bahannya itu sudah siap semuanya gitu, hanya tinggal mengolahnya saja gitu. Baik, kalau masalah ini nanti besok bisa ditanyakan Pak Jem ya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya tidak bisa memberikan jawaban pada hari ini. Besok Bapak Ibu akan bertemu dengan Pak Jem. Beliau akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Di sini hari ini kita akan saling menginspirasi ya Bapak Ibu semuanya. Kita akan saling berbagi gitu ya. Kalau Pak Nur Ramadan mungkin bisa sharing di sini sih, transformasi apa gitu, karya inovasi apa yang sudah Pak Ramadan buat gitu ya di sekolah Bapak. Kalau Bapak guru apa? Saya guru geografi di Madrasah Aliyah Al-Khairia Mampang, Jakarta Selatan. Oh iya, oke. Tadi ada yang dari Aceh, ada yang dari Jember, ada yang dari Jakarta. Wah, ini pertanyaan kompleks. Silakan Pak, bisa diceritakan di sini. Jadi transformasi digital yang saya lakukan itu adalah virtual reality, yang dimana tadi kalau saya mohon maaf ya tadi tidak terlalu menyimak ibu siapa yang bercerita, tapi itu beliau kan bercerita ada layar yang bisa dilihat oleh guru sama dengan apa yang dilihat oleh peserta didiknya. Nah itu kan mungkin kelasnya menengah ke atas ya untuk fasilitas sekolahnya. Tetapi kalau saya ini kan sekolahnya menengah ke bawah ya, jadi saya harus berpikir kreatif lagi nih, bagaimana dengan sekolah yang fasilitas seadanya, tetapi peserta didik juga bisa merasakan menggunakan virtual reality. Maka dari itu saya membuat inovasi buat membuat virtual reality yang dalam metode pembelajarannya adalah dia itu PBL yang dimana berkelompok gitu. Nah detailnya sih, maaf ya saya di pinggir jalan. Mohon maaf di pinggir jalan. Oke, lanjut. Jadi peserta didik ini tuh mereka bekerja dalam atau berkelompok gitu dengan satu kacamata, tetapi nanti dalam penggunaannya ini mereka secara bergantian yang diberikan LKPD oleh gurunya tersebut. Nah itu sedang saya rancang, kemarin sudah di pengambilan data dan akan diujikan gitu di tesis saya terkait virtual reality dengan problem based learning yang dikerjakan secara berkelompok untuk mengukur kreativitas dan kolaborasi peserta didik. Seperti itu, Bu. Oh ya, jadi karya ini dipakai juga untuk menulis tesis ya, Pak? Betul sekali. Wah, luar biasa. Sedang digarap. Pastinya ini sudah melalui observasi, melalui penelitian yang mendalam nih, kalau dikaitkan dengan tesis. Apakah sudah diterapkan di kelas Bapak untuk kegiatan ini? Iya, sudah diterapkan. Ya sudah diterapkan. Tinggal menunggu waktu sidangnya aja sih buat di S2 pendidikan geografinya gitu. Iya. Oke, selain karya inovasi ini yang sudah dibuat tesis dan juga diikutkan dan berkeinginan untuk diikutkan dalam Guraru gitu ya, apakah ada karya yang sudah Pak Nur Ramadan buat gitu ya untuk terkait dengan inovasi dalam pembelajaran di kelas? Oh, kalau sejauh ini sih saya non akademik ya, jadi saya ada keterampilan itu sinematografi gitu, yang dimana saya membuat modul sinematografi di Madrasah Aliyah, yang dimana selama ini kan sinematografi atau jurnalistik itu yang identik dengan SMA atau SMK, tapi saya membuat modul pembelajaran atau kelas kalian di Madrasah Aliyah gitu. Itu sih kalau yang inovasinya lebih entah masuk informasi teknologi nggak tuh ya, seperti itu. Ya. Pak Nur mengajar di kelas berapa, Pak? Saya di kelas 10, 11, sama 12 di Madrasah Aliyah.
Iya, luar biasa ya inovasinya. Saya membayangkan kalau guru-guru di Indonesia ini seperti Bu Junita, seperti Pak Nur Ramadan, seperti Bu Ika, seperti Bu Elif, seperti Bu Ani, saya yakin luar biasa ya transformasi pendidikan yang diharapkan oleh pemerintah ini akan lebih cepat mencapai tujuannya, gitu ya, Bapak Ibu semuanya. Bahwa tadi banyak yang sudah diceritakan oleh Bapak Ibu semua ketika menggunakan pembelajaran yang tadi inovasi yang sudah Bapak Ibu buat tadi lebih menekankan kepada bagaimana pembelajaran itu berpusat kepada anak-anak. Jadi anak-anak didik kita aktif ini untuk mengikuti. Apakah begitu Pak Nur Ramadan untuk kegiatan pembelajaran yang sudah tadi Bapak cerita? Keterlibatan anak-anak sejauh apa dalam kegiatan itu, dalam inovasi itu? Mohon maaf Ibu, di sini sedang acara apa? Iya, baik, terima kasih. Iya, dalam inovasi yang sudah Bapak buat gitu ya, keterlibatan anak-anak seperti apa? Tadi kan Bu Junita sudah bercerita bagaimana dalam inovasi yang sudah dibuat Bu Junita, anak-anak benar-benar terlibat di dalamnya. Kalau dalam karya Bapak, seperti apa keterlibatan anak-anak? Oke, keterlibatan anak-anak ini sangat interaktif ya gitu. Mungkin di pemikiran mereka itu bahwa virtual reality adalah sesuatu yang mahal, sesuatu yang sulit untuk dimiliki gitu. Tapi ketika saya membawa itu ke kelas, anak-anak interest, anak-anak tertarik gitu. Kan mohon apa ya, kalau saya kan dipanggil di sekolah kan dengan panggilan Kak gitu ya. Kak, ini bisa kan kita bikin membuat sendiri ngomong gitu. Bisa dengan caranya gini. Jadi ketika saya memberikan stimulus dengan materi geografi, justru ada tanggapan dari mereka, kayaknya kita bisa nih bikin lebih dari geografi dengan materi-materi yang lain. Seperti itu loh Bu, gitu. Jadi ada apa ya, yang di luar prediksi saya sih, yang tadinya saya pengen mengajarkan materi geografi saja, tapi ketika saya membawa itu ke dalam kelas, mereka berpikir lebih jauh. Kayaknya bisa nih saya pakai ke biologi, sejarah, seperti itu sih untuk ketertarikan tadi selama ini. Oke, Fik, berarti pembelajaran yang menggunakan digitalisasi tidak harus mahal gitu ya, Ramadan. Jadi inovasi pembelajaran itu tidak harus mahal gitu ya. Bagaimana ini terus harus berinovasi, tidak biaya yang tinggi. Baik semuanya, alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita sudah mendapatkan pembukaan. Sebenarnya hari ini itu hanya pembukaan dari Prof. Eko. Jadi materi yang sesungguhnya akan Bapak Ibu dapatkan di sesi-sesi selanjutnya. Jadi hari ini pembukaan workshop digital media technology. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini sudah mendapatkan materi yang keren luar biasa dari Prof. Eko. Tadi sudah saya menemukan benang merahnya nih dari materi Prof. Eko bahwa transformative learning yaitu pembelajaran yang dikembangkan dari sudut transformatif, di mana dalam sudut transformatif itu ada yang namanya proses perubahan yang mendasar. Jadi sudah disampaikan oleh Prof. Eko, baik dari segi bentuk, penerapan, ciri dan substansi. Selain itu, prinsip dari transformative learning yaitu harus ada perbedaan yang bermanfaat dan langsung bisa dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah saling menginspirasi hari ini. Terima kasih, tetap semangat mengikuti workshop hari ini. Persiapkan waktu dan energi untuk besok dengan materi yang tak kalah keren, yaitu kompetensi guru dalam pendidikan di era digital bersama Azure Indonesia, serta terus mengikuti materi-materi di hari selanjutnya dengan tetap semangat. Pagi Bapak Ibu semuanya, saya Diana Kurniasari Khairus sebagai pembawa acara dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Besok Bapak Ibu insya Allah akan dibersamai oleh Pak James. Jadi nantinya apabila ada pertanyaan, ada mungkin hal-hal yang kurang dipahami,
Untuk mengikuti kegiatan ini, silakan besok langsung bisa bertanya dengan Pak Jem. Semoga besok Pak Jem juga bisa terus membersamai Bapak Ibu ya sampai di akhir gitu ya, supaya nanti apa-apa yang ingin Bapak Ibu tanyakan bisa langsung terjawab gitu Bapak Ibu. Namun sebelum nanti besok bertemu Pak Jem bisa nanti buka webnya. Di situ sudah saya share di kolom chat. Nanti bisa Bapak Ibu pelajari, Bapak Ibu bisa kembali. Kalau memang kurang paham bisa ditanyakan esok hari bersama Pak Jem. Baik Bapak Ibu, pohon mangga punya banyak akar dengan batang yang kuat dan besar. Bapak Ibu guru yang suka belajar membentuk siswa berbudi dan pintar. Tetap semangat, tetap sehat, kita pasti bisa karena kita siapa? Karena kita guru luar biasa. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.